Amma ba'd. Saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mari kita berusaha terus, berjuang terus untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini selalu. Selagi kita masih diberi kesempatan, masih diberi kehidupan, masih diberi kemampuan untuk berbuat baik, untuk beramal, untuk perbuatan-perbuatan yang mulia, untuk perbuatan-perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berusaha terus semaksimalnya. Semua perbuatan baik, semua perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan-perbuatan yang mulia. Perbuatan-perbuatan yang akan menjadikan kita semakin mulia. Mulia yang sebenarnya sampai di akhirat dengan abadi. Kemuliaan yang sebenar-benarnya itu bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian hanyalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tertipu dengan kemuliaan-kemuliaan palsu, kemuliaan-kemuliaan semu, kemuliaan yang fana, kemuliaan-kemuliaan dunia ini. Ini jangan sampai, supaya kita hati-hati hidup di dunia ini. Karena banyak sekali orang-orang yang tertipu dengan kemuliaan-kemuliaan palsu. Kemuliaan palsu itu bukan suatu kemuliaan, suatu yang kehinaan. Walaupun orang itu nampak mulia, walaupun orang itu nampak bersih, tapi kalau dia tidak bertakwa kepada Allah, dia orang yang kotor, dia orang yang najis. Innal musyrikina najasun. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang kufar yang tidak mau menyembah Allah, menyembah makhluk, menyembah roh, menyembah manusia, semuanya sembahan-sembahan selain Allah adalah kehinaan. Kalau kita ingin mulia, kita menyembah Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala, itu baru mulia. Kalau menyembah makhluk bukan mulia, hina. Kalau menyembah manusia hina, menyembah roh hina. Kita harus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala kita bisa mulia. Jadi jangan sampai kita tertipu. Banyak orang mulia yang kelihatannya saja, kelihatannya bajunya bersih, necis, tapi kotor semua. Walaupun kulitnya putih, walaupun makanannya kelihatannya baik-baik, yang mahal-mahal, kotor. Kalau tidak bertakwa kepada Allah, yang dimakan makanan yang haram, misalnya babi, kotor, badannya kotor. Dan orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak sholat, ini orang-orang yang kotor. Dia tidak wudu, tidak membersihkan diri. Orang wudu itu sak hidung-hidungnya dibersihkan, dimasukin air, keluarin air di hidung. Jadi kotoran-kotoran, virus-virus itu keluar semua. Kalau orang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bersih. Dia bersih, insya Allah bersih. Dia ambil wudu, subuh ambil wudu, zuhur ambil wudu, asar, maghrib, isya, sak hidung-hidungnya dimasukin air. Coba bayangkan, kalau orang kufar, orang kafir, kapan dia bersihkan hidungnya? Dia mandi, tapi hidung tidak mungkin lah dimasukin air. Kalau tidak perintah Rasulullah, tidak mungkin. Mandi itu tidak mungkin bersihkan hidung, dimasukin air, tidak mungkin. Hanya di wudu diajarkan kita, masukin air sampai dihirup, terasa. Ini perintah Allah, bersihkan sampai ke hidung-hidung. Subhanallah. Kalau orang kufar, mungkin setahun dia tidak pernah bersihkan hidungnya. Mungkin ada kotoran, ada virus yang nempel di dalam situ. Dia tidak tahu, dia bersihkan yang luar saja. Kalau orang yang beriman, dia sunat, dia bersih, dibersihkan dengan mandi junub, dibersihkan dengan wudu. Jadi orang-orang yang beriman, yang bertakwa itu bersih, mulia. Kemuliaan itu kalau orang itu bertakwa. Kalau orang tidak bertakwa, dia akan terhina. Walaupun nampaknya dia necis, misalnya keluarnya bersih, dari rumah bersih, rapi, tapi setelah itu dia minum homer di jalan,
Setelah itu dia mabuk serentengan. Setelah itu jatuh di embong, di jalan, terhina. Apalagi sampai berbuat zina, berbuat perbuatan keji, berbuat kemungkaran, tidak akan mulia. Orang yang menyelisihi ajaran Nabi, tidak mau bertakwa kepada Allah, hidupnya akan terhina. Walaupun nampaknya mulia, kemuliaan yang palsu. Sesungguhnya mereka itu terhina, mereka itu kotor, mereka itu najis. Jangan sampai kita tertarik dengan orang-orang kufar. Jangan sampai, walaupun mereka itu kelihatannya bersih, rapi, kotor. Kalau kita ambil wudu, pagi wudu, dibersihkan sampai hidung-hidung, subhanallah. Virus-virus keluar, insya Allah bersih. Kalau orang itu betul-betul mengamalkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau wudu itu dihirup, air supaya masuk, ini terus dikeluarin. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semua perbuatan-perbuatan seperti kita bertobat, kita menyusul dengan kebaikan-kebaikan, perbuatan yang di masa lalu, ini semua perbuatan kemuliaan. Kita datang ke masjid ini perbuatan yang mulia. Kita sujud, kita ruku, menyembah Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Jadi ini kemuliaan. Kalau orang kafir menyembah selain Allah, itu kehinaan. Walaupun mereka nampak mulia misalnya, itu bukan mulia. Mereka itu akan terhina. Dan pasti insya Allah akan terhina. Dan terhina yang selama-lamanya sampai di akhirat kelak. Karena apa? Karena menuhankan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang bisa mulia ini bertakwa caranya. Yang paling mulia di sisi Allah, yang paling banyak takwanya, yang paling bertakwa kepada Allah. Dia beramal, dia bersedekah, dia mempersiapkan dirinya, membersihkan dirinya dengan kebaikan-kebaikan, dengan sedekah, dengan amal, dengan puasa sunnah, dengan sholat malam. Dia nangis, menangisi dosa-dosanya. Semua ini adalah nikmat. Ini adalah nikmat. Tidak semua orang bisa menangis kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali orang itu beriman, bertakwa, kemuliaan. Air mata yang menangis karena dosa, karena kesalahan, dan dia betul-betul bertobat kepada Allah. Ini kemuliaan, perbuatan yang mulia. Kita datang ke masjid, kita ruku, kita sujud, perbuatan yang mulia. Jadi jangan sampai kita ini berbuat yang melanggar aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu merugikan diri kita, yang membuat diri kita terhina, yang membuat terhina yang selama-lamanya, sampai di dalam kubur, sampai di akhirat. Sengsara, terhina di dunia saja tidak mampu, tidak kuat. Jangan sampai kita tertipu dengan kemuliaan-kemuliaan palsu yang kelihatannya bahagia. Kaya itu belum tentu bisa mulia. Orang kaya itu banyak yang terhina karena kekayaannya, karena pangkatnya bisa terhina kalau tidak bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa terhina, bisa berbuat kejam, bisa berbuat sadis, akhirnya disiksa, akhirnya mendapatkan hukuman, akhirnya sengsara sampai di akhirat karena perbuatan dolim, karena perbuatan korupsi. Ini ada masanya. Walaupun sekarang kelihatannya mereka itu kelihatannya senang, kelihatannya mulia, tapi ada masanya. Ada masanya mereka akan sengsara, tidak akan bisa mulia tanpa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau berbuat keji, berbuat kemungkaran, berbuat dosa, tidak akan hidup bisa mulia. Berbuat yang lurus di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Gunakan badan, anggota badan kita di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Hidup kita akan mulia. Dan mari kita bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sering-sering. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Maka barang siapa yang bertobat sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam surat Al-Maidah ayat 39. Jadi kita bertobat itu penting sekali, sering-sering bertobat. Karena yang namanya manusia ini tidak luput dari salah.
Jadi mari kita sering-sering bertobat, menangisi kesalahan, mendekatkan diri kepada Allah, berbuat yang lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini insya Allah kebutuhan kita, membuat pikiran kita tenang, hati kita tentram. Semuanya bisa terasa nikmat kalau kita betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita tertipu. Kekayaan-kekayaan ini banyak yang membuat manusia itu sengsara kalau dia tidak mau bertakwa kepada Allah. Kita boleh, kita kaya, boleh, tapi harus tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala harus selalu jadi mulia, jadi kaya dan mulia. Kalau tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan terhina, ada saatnya. Dan terhina yang selama-lamanya sampai di akhirat kelak. Ini yang pasti, sampai di akhirat kelak akan terhina yang selama-lamanya. Jadi mumpung kita masih diberi kesempatan, mari gunakan yang sebaik-baiknya untuk berbuat yang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan tertipu dengan kemuliaan-kemuliaan yang palsu, yang bohong. Jangan tertipu. Caranya kita supaya mulia, ini Al-Quran, caranya ada di dalam Al-Quran. Kita ikuti petunjuk Allah, kita ikuti tuntunan Nabi SAW. Hidup kita akan teratur, kita akan menjadi orang yang mulia yang sebenarnya, bukan mulia yang tertipu, bukan mulia yang palsu. Jadi kita harus bertakwa kepada Allah, mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.